Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Reza Dirga Mahendra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 19055311153. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai fusion welding proses, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah material dan proses. Baik, langsung saja untuk pembahasan dari materi. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan, di mana pengelasan fusi didefinisikan sebagai peleburan bersama dan penggabungan material melalui panas. Logam pengisi yaitu logam yang ditambahkan ke area las selama pengelasan juga dapat digunakan. Lasan fusi yang dibuat tanpa menggunakan logam pengisi dikenal sebagai las autogeneous. Kemudian jika bahan pengisinya adalah logam yang sama dengan bahan induknya, maka disebut las homogen. Jika bahan pengisi dan logam induknya berbeda, maka disebut las heterogen. Dapat dilihat pada gambar yang sudah saya sertakan, di mana itu merupakan salah satu contoh proses pengelasan. Selanjutnya kita akan membahas oxyfuel gas welding. Oxyfuel gas welding atau disebut juga gas oksigen adalah proses pengelasan manual dengan menggunakan panas yang berasal dari api gas. Penyambungan dilakukan dengan melelehkan sambungan dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi, sehingga terjadi fusi pada logam sambungan tersebut. Kemudian perlengkapan yang digunakan terdiri dari tabung gas, regulator, tekanan gas, dan selang gas untuk masing-masing gas yang digunakan, serta sebuah setang las. Gas pembentuk api, las bercampur pada setang las yang paduannya diatur secara manual oleh juru las. Kemudian jenis gas yang digunakan yaitu gas oksigen, asetilen, hidrogen, dan yang lainnya. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang sudah saya sertakan, di mana itu merupakan peralatan dalam melakukan pengelasan. Seperti dapat dilihat di mana di sana terdapat tabung gas asetilen, tabung gas oksigen untuk menyimpan gas tersebut. Kemudian terdapat regulator untuk mengatur besar kecilnya pengeluaran gas. Kemudian ada katup tabung. Kemudian di bawahnya terdapat setang gas. Selanjutnya bentuk api las, di mana bentuk api las ini dipengaruhi oleh jumlah dari gas itu sendiri. Yang pertama ada api karburasi, yaitu api karburasi terbentuk apabila terdapat asetilen yang berlebih pada campuran gas. Jumlah asetilen yang berlebih menghasilkan area kaya karbon sekitar ujung api las dan di depannya dengan warna yang terang. Api karburasi memiliki temperatur dan tekanan yang relatif lebih rendah dan umumnya digunakan pada proses brazing perak atau pengelasan timah. Selanjutnya yaitu api oksidasi. Api dengan kandungan oksigen yang lebih banyak akan membentuk api oksidasi. Api ini dapat mengoksidasi logam yang dilas sehingga sehingga menghindari penggunaan pada pengelasan baja. Api oksidasi umumnya digunakan pada pengelasan tembaga dan sejumlah tembaga paduan dengan jumlah oksigen yang cukup untuk membentuk terak oksida di atas permukaan las sebagai pelindung kolam las. Dan yang terakhir yaitu api netral. Apabila terdapat perbandingan antara asetilen dan oksigen yang seimbang pada campuran gas, maka akan terbentuk api netral. Api netral sangat sesuai digunakan untuk pengelasan baja ataupun baja tahan karat yang perlu menghindari kondisi karburasi ataupun oksidasi. Seperti pada gambar yang sudah saya sertakan dapat dilihat, itu merupakan bentuk-bentuk dari api las. Selanjutnya yaitu arc welding proses non-consumable electrode. Dalam pengelasan busur atau arc welding, panas yang dibutuhkan diperoleh dari energi listrik. Prosesnya melibatkan elektroda habis pakai atau tidak habis pakai.
Busur menghasilkan suhu sekitar 30.000 derajat Celcius atau sekitar 54.000 derajat Fahrenheit, yang jauh lebih tinggi daripada yang dikembangkan dalam oxy-fuel gas welding. Dalam polaritas lurus juga dikenal sebagai elektroda arus arah negatif atau DCEN. Benda kerja adalah positif, anoda, dan elektroda adalah negatif, katoda. Dalam polaritas terbalik juga dikenal sebagai direct current electrode positif atau DCEP. Benda kerja negatif dan elektroda positif. Dapat dilihat pada gambar yang sudah saya sertakan. Kemudian berikutnya yaitu gas tungsten arc welding. Logam pengisi dipasok dari kawat pengisi. Karena elektroda tungsten tidak dikonsumsi dalam proses, celah busur konstan dan stabil dipertahankan pada tingkat arus yang konstan. Pengelasan ini dapat dilakukan tanpa logam pengisi, misalnya dalam pengelasan sambungan closed fit. Kemudian plasma arc welding. Dalam pengelasan busur plasma dikembangkan pada 1960-an, busur plasma terkonsentrasi diproduksi dan diarahkan ke area las. Busurnya stabil dan mencapai suhu setinggi 33.000 derajat Celcius atau sekitar 60.000 derajat Fahrenheit. Plasma adalah gas panas terionisasi yang terdiri dari jumlah elektron dan ion yang hampir sama. Kemudian ini merupakan salah satu contoh video dari gas tungsten arc welding atau biasa dikenal dengan TIG. Dalam video ini dapat dilihat terdapat proses pengelasan dan The weld area is protected from atmospheric contamination by a shielding gas, usually an inert gas such as argon, and a filler matter is normally used. Though some welds, known as automatic welders, do not require it. A constant current welding power supply produces energy which is conducted across the arc through a body of highly ionized gas and metal vapors known as a plasma. Natural gas tungsten arc welding is often considered the most critical of all the welding processes commonly used in industry. The reason is because the welder must maintain a short arc length, great care, and skill to prevent contact between the graphite and the workpiece. Gas tungsten arc welding normally requires two hands, since most applications require that the welder manually feed a filler matter into the weld area with one hand while manipulating the welded product with the other. However, some welds combine two materials, known as autogas or fusion welds, and be accomplished without filler matter. Most notable examples being Oracle, Farmer, and Hardjobs. To strike the welding up, a high-frequency generator, similar to a Tesla coil, provides an input spark. This spark is a conductive power for a welding current with a shielding action and allows the arc to be initiated while the electrode and the workpiece are separated, typically about 1.5 or 2 millimeters, that is, somewhere around 0.06 to 0.12 inches apart. Once the arc is struck, the welder moves the torch in a small
Selanjutnya yaitu arch welding process consumable electrode, di mana di sini terdapat silk metal arch welding adalah salah satu yang tertua, paling sederhana dan paling serbaguna. Proses bergabung busur listrik dihasilkan dengan menyentuh ujung elektroda berlapis terhadap benda kerja dan menariknya dengan cepat ke jarak yang cukup untuk mempertahankan busur. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya submerged arch welding. Busur las dilindungi oleh flux granular yang terdiri dari kapur, silika, oksida, mangan, kalsium fluorida, dan senyawa lainnya. Nah, seperti pada gambar yang sudah saya sertakan, itu merupakan skema dari submerged arch welding. Kemudian dalam pengelasan gas metal arch welding atau biasa dikenal GEJMAY yang dikembangkan pada tahun 1950-an dan sebelumnya disebut pengelasan metal inert gas atau MIG. Area las dilindungi oleh atmosfer inert yang efektif dari argon, helium, karbon dioksida, atau berbagai campuran gas lainnya. Seperti pada gambar, pengelasan elektrogas atau AGW digunakan terutama untuk mengelas tepi bagian secara vertikal dan dalam satu lintasan dengan potongan-potongan yang ditempatkan dari ujung ke ujung atau butt joint. Ini diklasifikasikan sebagai proses pengelasan mesin karena memerlukan peralatan khusus. Seperti pada gambar yang sudah tertera dapat dilihat. Shielded metal arc welding is also referred to as stick welding or manual metal arc welding, in short, MMAW, in which an arc is struck between the flux-coated consumable electrode and the base metal to start the welding process. It is the most common type of welding process seen in any job shop industry. Working principle. In this process, the heat required to melt the consumable electrode and form a bond with the base metal is produced by an electric arc struck between the electrode and the workpiece. The shielding for the weld pool is provided by the flux, some of which is deposited on the layer of the weld in the form of slag, which is removed upon cooling. The choice of electrode depends upon the base metal composition. If you are new to ADTW Learn, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you never miss an update. Equipment or components of shielded metal arc welding. Power supply. Transformer. Most commonly, welding transformer, a DC rectifier, or a DC generator is used. Electrode holder. Electrode. Ground clamps. Working. First, the power adjustments are made on the transformer. The welding can be carried out by either using direct current electrode positive, DCEP, or direct current electrode negative, DCEN, connection. DCEN. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal and the workpiece is connected to the positive terminal. The electrons thus travel from the negative terminal to the positive terminal. That is, from the electrode to the workpiece. Since there is a sufficient potential difference between the electrode and the workpiece, therefore the electrons from the electrode accelerate and strike the workpiece surface at a very high velocity. Upon striking, the kinetic energy of the electrons is converted into heat or thermal energy, thus an immense amount of heat is generated at the workpiece surface. About 66% of the arc heat is generated on the surface of the workpiece, and the rest of the heat is generated at the electrode surface. This melts the base metal quickly, thus resulting in deeper penetration. However, the deposition rate of the filler metal reduces due to less heat generation at the electrode surface. DCEP. In this polarity configuration, the electrode is connected to the positive terminal, and the workpiece is connected to the negative terminal. And hence the flow of electrons is from the workpiece to the electrode. A major amount of arc heat is generated at the surface of the electrode, and less heat is generated at the workpiece surface, thus resulting in a higher filler deposition rate and insufficient fusion between the workpiece and filler metal. However, when the electrons flow from the workpiece, the dirt and oxide layer is disrupted, also known as arc leaning action, thus helping in producing a quality weld bead. After setting the necessary current and voltage parameter, an arc is struck by slightly touching the workpiece with the electrode and carrying forward or backward. Once the arc is struck, the heat generated melts the electrode and base metal, and the filler metal gets deposited on the base metal. The electrode should be held at a lower angle to the workpiece to initiate an arc and to carry on the welding process, but if the electrode is held perpendicular to the workpiece, then it is likely that the tip of the electrode may stick to the workpiece and fuse, causing it to heat up rapidly.
The flux then converted into a shielding gas surrounding the weld pool, protecting it from oxygen and other atmospheric contaminations. Some of the flux gets settled on the weld puddle in the form of the slag. Once the welding is completed and the weld bead is cooled down, the slag is chipped off using the chipping hammer and cleaned using a wire brush. Shielded metal arc welding can be used to weld in all positions. That is, flat, horizontal, vertical, and overhead. Kemudian berikutnya electrode for arc welding. Elektroda dilapisi dengan bahan seperti tanah liat yang mencakup bahan pengikat, silikat dan bahan bubuk seperti oksida, karbonat, fluorida, paduan logam, selulosa kapas, dan tepung kayu. Lapisan yang rapuh dan mengambil bagian dalam interaksi yang kompleks selama pengelasan memiliki fungsi dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama menstabilkan busur, kemudian menghasilkan gas untuk bertindak sebagai perisai terhadap atmosfer sekitarnya, kemudian mengontrol laju pelelehan elektroda, kemudian bertindak sebagai flux untuk melindungi lasan terhadap pembentukan oksida, nitrida, dan inklusi lainnya, dan dengan terak yang dihasilkan untuk melindungi kolam las cair. Dan yang terakhir, menambahkan elemen paduan ke zona lasan untuk meningkatkan sifat-sifat sambungan di antara elemen-elemen ini adalah basic greasers untuk mencegah lasan menjadi rapuh. Sekian penjelasan saya mengenai fusion arc welding. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you for the next video.